Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu di sini gimana kabarnya? Baik. Ibu sehat ya, Bu? Sehat. Ya, Dede bayinya gimana, sehat? Sehat. Sehat ya. Jangan lupa selalu KNC, antena tokel atau kunjungan. Ya. Nah, Ibu perkenalkan di sini saya Sabrina Putri, mahasiswi D3 Kebidanan Poltekkes Jakarta 3. Nah, di sini saya ingin memberikan penyuluhan kepada ibu semua nih pendidikan kesehatan mengenai kekurangan energi kronis pada ibu hamil ya. Nah, ibu nih saya bagikan brosurnya atau enggak usah bukunya. cuma aja sini. Jadi sambil ibu baca ya, sambil dengerin apa yang saya sampaikan ya Bu. Ya, sebelumnya ibu tahu nggak kekurangan energi kronis itu apa? Tidak tahu. Belum tahu ya Bu ya. Ya, jadi sama-sama kita akan bahas. Ya, dari pengertiannya, kekurangan energi kronis ini adalah ketidakseimbangan asupan makanan dengan kebutuhan zat gizi tubuh yang kita perlukan ya. Atau di sini ada penjelasannya. Jadi kekurangan energi kronis ini adalah kondisi di mana seorang ibu hamil ini menderita kekurangan asupan makanan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, menahun atau kronis, ya kan? Dengan adanya kekurangan energi kronis ini, berarti kan timbul gejala kesehatan lainnya. Otomatis kan kebutuhan gizinya itu juga harus meningkat, ya. Terus kemudian juga selanjutnya adalah tanda dan gejala, ya. Tanda dan gejala kekurangan energi kronis ini. Yang pertama yang bisa kita lihat dan bisa kita ukur yaitu dari lingkar lengan atas. Ibu bisa perhatikan saya dulu, lihat saya. Jadi lingkar lengan atas itu di sebelah sini ya. Kalau ibu-ibu lingkar lengan atas atau lilanya itu kurang dari 23,5 cm, nah ini dikatakan ibu beresiko kekurangan energi kronis ya. Dan juga beberapa kriteria lainnya. Nah, ini bisa sama-sama kita lihat. Berat badan ibu ini kurang dari 42 kg sebelum hamil. Berarti kan kurus banget ya? Iya. Ya, terus juga tinggi badan ibu kurang dari 145 cm. Terus berat badan ibu pada kehamilan trimester 3 ini kurang dari 45 kg. Maksudnya penambahan tiap trimester itu berat badan pasti berbeda ya Bu ya. Nah, terus kemudian juga indeks massa tubuh atau IMT sebelum hamil ini kurang dari 17,0 ya. Dan normalnya itu kan 18,5 ya Bu ya. Nah, terus kemudian juga ibu bisa menderita anemia karena HB-nya atau hemoglobinnya ini kurang dari 11 gram %. Sampai sini bisa dipahami Bu? Ya, Bu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi KEK ini atau kekurangan energi kronis? Yang pertama adalah jumlah energi atau asupan makanan yang dikonsumsi. Ya, jadi sehari-hari ibu ini apakah kekurangan asupan makanan atau enggak nih? Apa emang nggak ada makanan di rumahnya ya, kekurangan ketersediaan makanan. Nah, dalam sehari ini kan pastinya ibu-ibu harus mengonsumsi gizi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral. Itu harus seimbang ya. Terus yang kedua ini paritas. Paritas ini apa sih? Paritas ini adalah berapa kali seorang ibu telah melahirkan. Jadi dapat dikatakan seorang ibu ini terlalu banyak melahirkan kalau lebih dari 3 kali ya. Karena kalau terlalu banyak melahirkan ini akan menguras cadangan zat gizi pada tubuh ibu. Terus kemudian juga jarak kelahiran ini kurang dari 2 tahun. Nah, jarak kelahiran ini adalah tiap berapa tahun sih si ibu ini melahirkan ya. Kalau ibu ini dapat dikatakan sering melahirkan bila jaraknya itu kurang dari 2 tahun. Kalau jaraknya ini sangat dekat ya, jarak kelahiran ini sangat dekat, ini kan akan menyebabkan berkurangnya kualitas janin yang rendah atau juga merugikan kesehatan ibu karena ibunya itu tidak dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki gizinya ya, untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Karena kan ibunya juga harus memerlukan energi yang baik, zat gizi yang baik ya kan setelah melahirkan. Kalau dia mengandung lagi, nah ini bisa menyebabkan bayinya ini bisa lahir prematur, terus juga terganggunya kesehatan ibu. Terus kemudian juga adalah perilaku konsumsi kafein merokok. Jadi kalau ibu-ibu hamil ini sebelum hamilnya dia sering konsumsi kafein ya kan, atau sering minum minuman kopi, ini sebaiknya dihindari ya, atau enggak sebaiknya dikurangi lah ya. Terus selanjutnya adalah usia ibu hamil ini kurang dari 20 tahun. Ya,
Ya, jadi kan kalau ibunya ini melahirkan terlalu muda atau terlalu tua itu kan juga nggak bagus ya. Karena kalau misalkan terlalu muda juga kan ibunya kurang dari 20 tahun nih, ini bisa terjadi kompetisi perebutan makanan gitu, zat gizi ya kan. Karena ibunya ini masih dalam masa pertumbuhan gitu kan, belum lagi ditambah ada janinnya, ini kan juga harus membutuhkan gizi. Jadi lebih baik idealnya usia ibu hamil itu lebih dari 20 tahun tapi kurang dari 35 tahun ya. Jadi diharapkan ibu ini jadi bisa memenuhi zat gizinya atau zat gizinya itu baik ya. Terus kemudian juga penyakit atau infeksi kesehatan. Jadi penyakit ini adalah bertindak sebagai penguat adanya kekurangan gizi. Jadi penyakit infeksi dengan keadaan gizi itu sangat berkaitan ya. Kalau adanya penyakit, jadi kan penurunan nafsu makan, jadi nggak mau makan. Nah, kalau keadaan gizi yang buruk itu juga bisa mempermudah terkena infeksi kitanya, jadi saling berkaitan. Terus kemudian juga beban kerja aktivitas ya. Jadi pada wanita dewasa itu sekitar 2.200 kalori kita butuhkan yang tidak hamil. Tapi kalau ketika hamil kita butuhin tambahan lagi 300 sampai 305 kalori, 350 kalori. Karena kan buat kebutuhan sehari-hari ini aktivitas sama juga buat janinnya. Ya, terus selanjutnya adalah pendidikan dan pengetahuan ibu. Tinggi rendahnya pengetahuan ibu ini termasuk salah satu faktor yang penting ya, karena dengan tinggi peningkatan pengetahuan ibu ini, jadi ibu kan bisa memilih makanan ya yang bagus, yang baik ya kan, yang zat gizinya bagus. Terus juga kemudian pendapatan keluarga. Kalau pendapatan keluarganya rendah, jadi kan kita nggak bisa milih makan yang enak ya Bu ya. Jadi kita nggak bisa milih gizi yang bagus gitu kan. Tapi ya belum tentu juga, bisa saja ibu beli makanan yang murah tapi juga lihat kualitas gizinya ya. Terus yang terakhir adalah konsumsi tablet Fe atau besi. Nah, ini sangat diperlukan. Jadi seorang ibu hamil itu memerlukan 500 mikrogram per harinya ya. Ini apa sih gunanya tablet Fe atau besi ini? Nah, ini adalah untuk mencegah terjadinya anemia, karena saat hamil itu kan kualitas volume darah itu meningkat ya. Sampai sini bisa dipahami Bu? Ya, bisa. Selanjutnya adalah dampak dari KEK atau dampak dari kekurangan energi kronis. Dampak pada ibunya sendiri, ibunya jadi lemes, jadi lelah, ibunya bisa kena anemia ya kan. Terus berat badan ibunya juga tidak bertambah secara normal. Terus ibunya juga jadi gampang terkena infeksi ya, sehingga bisa saja meningkatkan angka kematian ibu ya. Nah, baliknya ibu lanjutan dari dampak KEK ini. Yang kedua adalah buat persalinannya jadi sulit ya, jadi lebih lama. Terus kemudian juga bisa saja persalinannya prematur karena sebelum waktunya ya 7 bulanan. Terus pendarahan saat lahirannya jadi banyak, serta persalinan dengan tindakan operasi sesar ini cenderung meningkat. Jadi bisa-bisa jadi sesar deh gitu kan ibu ya. Terus selanjutnya adalah dampak pada janinnya. Nah, dampak pada janinnya ini bisa menimbulkan keguguran, abortus, kemudian juga bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, dan juga BBLS ya, bayi berat lahir rendah, yaitu kurang dari 3 kg gitu ya, ini kecil gitu kan. Nah, terus apa saja sih nutrisi ibu hamil ini ya? Tentunya harus seimbang juga dari tadi yang sudah saya katakan, dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Itu harus seimbang ya. Ya, jadi karbohidratnya, dari kalorinya tadi ibu hamil itu kan memerlukan sekitar 2.900 kalori per hari ya kan, atau sampai 3.000-an. Nah, terus kemudian juga karbohidratnya, ibu ini membutuhkan 300 sampai 350 kalori. Dari mana aja sih karbohidrat itu? Ya dari nasi ya kan, bisa nasi putih, nasi merah, atau dari umbi yang lain, dari roti ya Bu ya. Terus kemudian juga dari protein. Nah, protein itu sekitar 40 sampai 70 gram per harinya ya. Ibu ini bisa memperoleh dari mana aja sih? Dari protein nabati bisa, dari hewani bisa. Dari hewani bisa dari telur, dari daging, dari ayam ya. Terus kemudian protein nabatinya dari tahu, dari tempe ya. Terus kemudian juga adalah lemak. Lemaknya itu sekitar 67,3 gram per harinya ya Bu ya. Bisa dari ikan, bisa dari hati, sapi dan sebagainya.
Terus jangan lupa vitamin dan mineral, apalagi asam folat nih ya. Asam folat ini sangat amat dibutuhkan ya, sekitar 400 sampai 800 mikrogram per harinya. Ya, ini untuk mencegah kelainan-kelainan yang terjadi pada bayinya nanti. Terus zat besi juga harus dipenuhi oleh ibu ya, karena ini untuk mencegah anemia. Ya, selain itu juga suplementasinya. Jadi selain dari makanan ya, si ibu juga harus minum suplementasi obat ya. Ya, selanjutnya yang terakhir ibu ya, langkah penanganan dari KEK ya. Yang pertama tentunya mengkonsumsi makanan yang berpedoman umum gizi seimbang, yaitu cukup secara kuantitas jumlah makanannya dan juga kualitas variasi makanan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama makanan-makanan yang benar-benar mengandung zat besi ya. Terus kemudian juga selanjutnya adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PBHS). PHBS maaf ya. Jadi selalu menggunakan air bersih, selalu cuci tangan dengan air bersih yang mengalir, pakai sabun. Kalau misalkan masih gunakan jamban nih di kampung-kampung, pakai jambannya yang sehat ya kan. Terus selalu memberantas jentik nyamuk seminggu sekali ya Bu ya, di baknya, di embernya gitu Bu ya. Terus makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Jangan lupa tuh vitamin C dari sayur daun katuk bisa, ya kan, dari jeruk bisa, ibu ya. Terus gaya hidup sehat, kurangi konsumsi kafein. Nah tadi sudah saya katakan, kalau misalkan ibu ini sering konsumsi kafein ya dihindarilah dulu atau dikurangilah dulu ya, tahan-tahan ya bu ya. Terus pengaturan jarak kelahiran. Jadi ya ibu bolehlah anak pertama lahir nih 2 tahun kemudian lah baru boleh hamil lagi ya bu ya, jangan kurang dari 2 tahun. Terus sudah kehamilan, kalau bila hamil langsung segera dirujuk sedini mungkin gitu kan. Terus diberi penyuluhan nih, kayak kita sekarang nih lagi mendengarkan penyuluhan. Dan tentunya yang terakhir adalah frekuensi kunjungan ANC, periksa kehamilan secara teratur supaya bidan, dokter ya jadi tahu nih perkembangan ibu setiap bulannya, trimesternya ibu ya. Ya sampai sini dapat dipahami? Dapat dipahami ya bu ya, alhamdulillah. Sebagai evaluasi nih Bu ya, tadi saya sudah menjelaskan ya. Saya ingin coba nih tanya kepada Ibu Ii ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa sih kekurangan alergi kronis itu. Nah, apa sih Bu kekurangan alergi kronis itu? Ya, suatu kondisi di mana seorang ibu hamil menderita kekurangan asupan makan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ya, berarti ini kekurangan asupan makan ya Bu ya dalam jangka waktu yang lama. Terus saya mau tanya lagi nih Bu, saya mau tanya ke jangan aku dah Ibu Hindi ya, gejalanya apa aja sih Bu yang paling kita bisa lihat nih, bisa diukur gejalanya apa tuh? berat badannya berkurang, Terus tinggi badan ibunya berkurang juga, terus lingkar pada lengan atasnya itu juga kurang ya, kurang dari 23,5 itu bisa beresiko kekurangan alergi kronis ya Bu ya. Baik, terakhir saya mau tanya ke siapa ya? Saya mau tanya ke yang mana nih? coba Ibu sebutkan dikit aja faktor yang mempengaruhi KEK itu apa aja sih? Nih, satu jumlah energi, asupan makanan yang dikonsumsi, terus paritas, ya kan? jarak kelahiran, Jarak kelahiran, ya. Dan perilaku, konsumsi ibu hamil, ibu hamil, penyakit infeksi. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ya alhamdulillah kegiatan penyuluhan ini atau pendidikan kesehatan ini sudah selesai. Terima kasih ibu-ibu, Ibu Nindi, Ibu Ii, Ibu Oma atas waktunya ya Bu ya. Ganggu ibu lagi nonton TV ya kan. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih banyak, ini untuk kebutuhan tugas saya. Semoga nilainya juga bagus. Amin, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.